Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adipali Hussein, selaku moderator dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang praktik menulis kritik sastra dengan menggunakan salah satu pendekatan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sangaji Niken Apsari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kritik sastra, dan terima kasih kepada teman-teman. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Febri Fadila dengan NPM 2019-21540 akan menjelaskan mengenai pendekatan feminisme dalam cerita Nyai Dasima beserta alasan kelompok kami memilih pendekatan tersebut untuk mengkaji cerita Nyai Dasima. Pendekatan feminisme dalam cerita Nyai Dasima. Feminisme merupakan kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Feminisme sebagai jembatan untuk menuntut persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki. Feminis memiliki makna lebih luas daripada emansipasi. Emansipasi cenderung digunakan sebagai istilah yang menuntut persamaan hak dalam aspek kehidupan masyarakat. Analisis dalam kajian feminisme hendaknya mampu mengungkapkan aspek-aspek penindasan wanita atas diri kaum pria. Isu feminisme selalu dikaitkan dengan persamaan hak dan kesetaraan gender. Kemudian teori kritik sastra. Teori kritik sastra feminisme adalah kritik terhadap karya-karya sastra yang mana pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya sastra dan kehidupan. Masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah tokoh sentral yang memegang kekuasaan penuh dan dapat memilih apapun yang diinginkan. Wanita hanya menjadi bawahan yang laki-laki tidak punya hak atas dirinya sendiri. Wanita harus berada di lingkungan domestik dan mengatur semua kebutuhan rumah tangga. Cerita ini sangat kental dengan permasalahan gender, maka dari itu kami menganalisis cerita ini sebagai pendekatan feminis. Semua dapat terlihat dari struktur alur cerita yang menggambarkan setiap peristiwa diukur dari perbedaan gender. Saya Suci Ramadhani dengan NPM 2019-215000520 akan memaparkan kutipan-kutipan feminisme yang kami temukan dalam cerita Nyai Dasima. Aku tidak mau lagi menderita dan ketakutan sebagaimana keluargaku dan orang-orang di kampungku. Aku ingin menjadi nyai dan membebaskan keluargaku dari belenggu kemiskinan. Dan lelaki Inggris itu mengambilku dengan kekuatan tangan seorang juru selamat. Tapi lama-kelamaan aku kecewa juga. Ketidakadilan gender dapat dilihat dari seorang lelaki yang dengan mudahnya menikahi seorang gadis yang selama hidupnya menderita dan ketakutan karena tidak memiliki kekuatan atas dirinya sendiri, sehingga hal tersebut yang membuat gadis tersebut berkeinginan menjadi seorang nyai. Pada suatu kunjungan ke rumah saya ditemani oleh Mak Buyung, Samion berkata, "Nyai mesti kembali kepada agama Islam, jangan bertahan dalam kekafiran jika ingin selamat dunia akhirat. Saya akan membantu Nyai." Tapi dia mengatakan itu dengan sorot mata yang haus kasih sayang dengan bibir yang gemetar oleh nafsu yang tertahan. Bahwa Samion lelaki beristri sudah tahu sejak semula. Dia ingin mengambil saya sebagai bini muda. Jelas terlihat pada bagian tersebut, wanita sangat direndahkan hanya dilihat dari paras yang cantik. Para lelaki merasa mudah untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Laki-laki tersebut membantu karena hanya nafsu belaka untuk dapat memperistri Nyai. Padahal ia sendiri juga sudah punya istri. Menurut kami, hal ini tentu berkaitan dengan feminisme. Kenapa kau menipuku, Samiun? Kenapa kau mengawiniku hanya karena mau ambil perhiasan dan hartaku dan memperlakukan aku sebagai jongos? Nyai Dasima dinikahi oleh Samiun hanya karena hartanya yang banyak. Mengenai harga dirinya, Samiun sama sekali tidak peduli dengan itu. Ketika Samiun sudah dapat apa yang ia inginkan, ia berlaku kasar kepada Nyai Dasima. Para pengarang itu kelewat berlebih-lebihan, seperti koki yang memasukkan terlalu banyak bumbu untuk sebuah masakan. Mereka menghilangkan detail cerita yang penting, tapi menambahkan yang lain, yang entah apalah itu. Diam sejenak. Karena itu, saya ingin kembali ke masa ketika para pengarang itu belum menyentuh saya, sebelum menjadikan saya bahan permainan mereka.
Nyai Dasima sebagai tokoh utama cerita tersebut merasa ini tidak adil. Namun menurut mantan suaminya yakni Tuan William, pemikiran tersebut naif sekali karena mereka hidup di mana emansipasi dan tokoh feminisme seperti Raden Ajeng Kartini belum dilahirkan. Saya tidak suka digambarkan sebagai perempuan lemah. Selama ini saya digambarkan sebagai perempuan yang sedikit bicara, penakut, dan tidak berani melawan keadaan. Terlalu penurut sama suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipali Husein dengan NPM 2019-21500-498 ingin melanjutkan Dasima. Saya meninggalkan William demi belajar kembali agama saya dan menjadi binimu. Tapi kenapa kamu menjadikan saya seperti jongos? Saimun menjawab, ya jadi bini emang kudu berbakti ame laki Dasime. Apa-apa yang dikate kudu diturutin. Dasima menjawab, bukan hanya kamu yang begitu, tapi juga Hayati. Saimun lalu menjawab, kalau dia kan tuan, Dasime udah sepatutnya dia ngatur-ngatur kayak gitu. Abang aja masih suka diatur sama dia. Dasima, dulu juga kamu berjanji akan menceraikan Hayati jika sudah menikah dengan saya. Mana buktinya? Saimun menjawab, yaelah sabar Boto, abang emang masih usaha. Susah bener ngelepasinnya. Padahal udah abang pakai jampi-jampi dari Wak Lihun. Dasima, dia juga melarang saya memakai perhiasan ini itu. Dialog di atas juga sangat menunjukkan adanya sebuah feminisme di mana Dasima merasa ditipu, dicampakkan, dan tidak mendapatkan keadilan oleh suaminya, Saimun, dan istri tua Saimun, yaitu Hayati. Di mana yang sebenarnya mereka hanya menginginkan harta Dasima. Malam itu, Dasima dan beberapa tokoh lainnya berjalan beriringan. Si Kuntum, Jongos di rumah Tuan William. Bawa obor di depan, di belakangnya Saimun. Kemudian Dasima, terakhir Puasa. Rencananya, mereka akan menonton pertunjukan Sahibul Hikayat Amir Hamzah di hajatan seorang Arab di Gang Kernolong. Sejak awal, Dasima sudah curiga sebab tidak biasanya Saimun mengajak bercokok macam si Puasa itu. Tapi alasan Saimun waktu itu adalah untuk menjaga mereka selama perjalanan. Ternyata benar, begitu melintas jalan setapak yang sepi di belakang kebun Musanif, Dasima mendengar suara berkeresek dan si Puasa sudah mencabut pisaunya. Dia menoleh ke belakang dan langsung Puasa menyerang dengan satu tikaman. Dasima yang membawa payung lantas menghantam tangan si Puasa dengan payung, dan Puasa terhuyung. Sial, dan kalah lu, si Puasa memaki. Dasima langsung pasang kuda-kuda. Dengan satu lirikan, dia melihat tingkah aneh Saimun. Bukannya menolongnya, malah dia kabur. Ikuti si Kuntum, Puasa kembali menyerang dengan sabetan berikutnya. Dasima terlambat menangkis, perutnya terluka. Namun ia berhasil menepiskan pisau itu dengan tangan kanannya dan memelintir tangan Puasa dan mendorongnya. Puasa terjatuh. Luka pada perut membuat Dasima kehilangan konsentrasi. Saat itulah Puasa mencabut gada dari pinggangnya dan memukul kepala Dasima, tapi meleset kena pundaknya. Dengan sisa tenaga dan beraninya, Dasima berhasil menusukkan ujung payung ke ulu hati Puasa. Puasa terdorong sambil mengadu. Dasima terjatuh, terjembab. Samar-samar Dasima melihat Puasa maju dan ya begitulah. Akhirnya Dasima mati. Pada akhirnya, Dasima pun mati, terbunuh atas perintah dari Saimun agar ia mendapat kekuasaan harta Dasima. Selanjutnya, saya Nadia D. Febriani dengan NPM 2019-21500-533 ingin membacakan tentang kritik feminisme dalam cerita Nyai Dasima. Kritik sastra feminis secara teknis merupakan berbagai pendekatan yang ada dalam kritik sastra. Namun, ia melakukan reinterpretasi global terhadap semua pendekatan itu. Kritik yang mula-mula berkembang di Prancis, Eropa, Amerika, dan Australia ini merupakan sebuah pendirian yang revolusioner yang memasukkan pandangan dan kesadaran feminisme. Pandangan yang mempertanyakan dan menggugat ketidakadilan yang terutama dialami perempuan-perempuan yang diakibatkan oleh sistem patriarki di dalam kajian-kajian kesusastraan.
Selanjutnya, kritik feminisme dalam ceritanya Ida Sima ini. Yang pertama, dasar pemikiran analisis feminis ceritanya Ida Sima itu adalah upaya untuk pemahaman kedudukan dan peran perempuan yang tercermin dalam cerita ini. Cerita ini berkisah mengenai seorang perempuan yang bernamanya Ida Sima yang menjadi pemeran utamanya. Tokoh utama ini wanita Indonesia atau wanita Indo yang dinikahkan secara muda oleh seorang laki-laki itu yang berasal dari Inggris. Hal itu terjadi hanya karena kecantikannya dan Nyai Ida Sima yang saat itu hanyalah seorang gadis miskin, tidak punya hak untuk menolak atas keinginannya sendiri. Selanjutnya, yang kedua, dalam ceritanya Ida Sima terdapat adanya konsep gender antara laki-laki dan perempuan. Terdapat perbedaan yang tidak bersifat alami, yakni seorang perempuan yang hanya dijadikan objek laki-laki. Ia tidak dianggap subjek yang hidup. Nyai Ida Sima menganggap Samyun benar-benar ingin tulus membantunya kembali kepada ajaran yang benar, sehingga ia pun rela menceraikan suaminya Tuan William dan menikah menjadi istri kedua dari Samyun. Namun, pada kenyataannya Ida Sima hanyalah menjadi mesin uang untuk Samyun. Samyun tidak mencintainya dengan tulus, melainkan hanya mencintai kekayaan yang diberikan oleh suami pertamanya. Dan yang ketiga, dalam cerita ini terungkap adanya konsep patriarki, yakni memberi prioritas dan kekuasaan terhadap laki-laki. Namun demikian, sebetulnya dalam cerita ini pengarang sudah mencoba memberikan kekuatan kepada perempuan. Hanya saja perempuan tersebut sudah mengalami pembentukan tingkah laku secara sosiologis oleh generasi sebelumnya, sehingga perempuan terbelenggu oleh norma patriarki. Hal itu yang kemudian menimbulkan rasa ketidakadilan dan tidak suka digambarkan menjadi perempuan lemah. Maka dari itu ia ingin mengulang kembali cerita itu. Dari analisis tersebut diungkapkan oleh pengarang bahwa novel ini terdapat kedudukan perempuan yang masih merupakan kaum lemah dan penekanan kekuasaan berada di tangan laki-laki. Kedudukan kaum perempuan yang di bawah kekuasaan laki-laki sebetulnya merupakan bentukan atau arahan secara sosiologis dari pendahulunya, yang sebetulnya oleh pengarang perempuan sudah dilukiskan sebagai seorang yang mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan tanpa harus meminta persetujuan laki-laki.